Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syukur Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Icon Talk ya. Kita bersyukur sudah sekian kali di hari Rabu ini kita berjumpa kembali dengan Majelis Ridho Allah yang saat ini barengan sama kita, bersama sudah hadir dengan kita Pak Ustadz Teddy ya, dan Pak Runidin dengan tim namanya Pak Runidin. Jadi Assalamualaikum Pak Ustadz. Jadi terima kasih Pak Ustadz sudah hadir, dan Bapak Ibu sekalian, ketemu kembali kita di hari Rabu. Kajian kita kali ini menarik ya, karena berkaitan dengan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia. Tentu ada tujuannya, karena meskipun kita tahu tentu kajian ini jauh lebih menarik karena dengan sudut pandang keimanan yang pakai ilmu 7 penjernih hati yang kemarin sudah kita berseri ya, sampai kita ulang-ulang kembali, dan ini hari ini kita berkesempatan untuk mendapat siraman rohani dari beliau Pak Ustadz Teddy. Baik, sebelum kita mengawali, kita ada 4 rangkaian doa. Yang pertama ta'awudz, kemudian yang kedua basmalah, ketiga sholawat Nabi, kemudian Al-Fatihah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bagi yang baru pertama kali, ini adalah Icon ya. Icon tiap hari Rabu diisi oleh Majelis Ridho Allah. Yang dalam hari ini Pak Ustadz Teddy dan Pak Runidin yang akan membantu untuk kelancaran acara nanti sampai pukul 3. Jadi ICAP ini adalah International Community EFT Practitioner. Jadi penggiat praktisi EFT atau tapping ya, yang dihimpun di dalam ICAP. Jadi kali ini ada di dalam 1 minggu itu ada 2 ya, biasanya hari Senin dan hari Rabu ini. Dan kemudian ada juga di ICAP itu ada LLC ya, Life Learning Club, yaitu biasanya rata-rata hari Selasa dan Kamis ya. Dan ini semuanya free, tidak berbayar, karena kita untuk berbagi ilmu untuk saudara-saudara kita, saling sharing ya, saling ilmu dalam masa pandemi ini, supaya kita lebih tenang dalam menghadapi pandemi dan kita bisa keluar dari pandemi ini dengan cara yang baik, dan mudah-mudahan Indonesia tetap jaya. Begitu dari prolog dari saya Agus Prayitno. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan Pak Ustadz Teddy untuk mengawali, dan nanti sampai pukul 3 kita pandu. Terima kasih. Silahkan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Pak Dr. Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya maka kita masih dapat hadir di sini dalam pengajian online dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Sebagai rasa syukur kita, mari kita sama-sama membaca hamdalah dan salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih juga kepada Pak Edi Iskandar yang telah memberikan kesempatan untuk kita saling bersilaturahmi, bertolabul ilmi, bertukar pengalaman, di mana pada setiap hari Rabu, insya Allah kita buat kajian apa itu? Kajian ilmu kehidupan. Di mana kita tahu bersama bahwa kondisi saat ini mungkin terasa lebih berat ketimbang tahun lalu ya Pak Agus ya. Yeah. Jujur ya, betul kan? Yeah. Yeah. Di bulan yang sama tahun lalu dengan bulan ini kerasa, aduh benar-benar berat. Nah, insya Allah dari majelis kami dari Bicerita Allah, kita dapat ilmu dari Pak Antono, dan itu setiap hari berkembang terus, di mana yang intinya adalah ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita dapat dari guru kita ini kita bisa pakai pada saat kita menghadapi kondisi saat ini. Kalau kemarin kan judulnya masuk akuarium Allah Pak ya. Nah sekarang sesuai dengan tema yang pada hari ini, insya Allah kita akan kupas apa maksud Allah menciptakan manusia. Atau sekedar menciptakan kemudian dibiarkan, atau ada maksud-maksud tertentu. Nah, kalau kita ingin melihat apa tujuan Allah menciptakan manusia, di mana kita cari Pak? Di mana kita cari, oh tujuan Allah itu adalah A dan B misalkan gitu ya. Yang tadi ini siapa? Mas Fahmi. Mas Fahmi, di mana Mas kita lihat? Di mana kita mencarinya? Atau Pak Agus saja? Iya. Atau mungkin Pak Agus bisa mewakili audiens yang ada? Nah ini sudah dibuka beliau ya. Silakan Mas Fahmi. Di mana Mas? Kita lihat apa sih tujuan Allah menciptakan manusia? Apa hanya iseng-iseng aja bikin gitu kan? Tentu jadi kan manusia, bumi, langit dan isinya, atau ada maksud tujuan Allah tertentunya? Di mana kita cari Mas? Kita lihatnya. Suaranya kecil. Bisa agak keras? Untuk menyembah Allah katanya. Untuk menyembah Allah. Oke. Nah, coba kita lihat pedoman hidup kita apa sebagai orang Islam, umat Muslim? Al-Quran. Nah, Pak Ronidin, coba bantu buka QS 51, Pak. Surat 51 ayat ke-56, Pak. Ini satu tujuan Allah. Kenapa Allah menciptakan manusia? Surat ke-51 ayat ke-56. Jadi, Bapak Ibu, apapun yang kita ingin ketahui, apapun permasalahan kita, karena kita sudah punya pedoman hidup, berarti ayo kita kembali ke Al-Quran. Kita pelajari ayat per ayat, sehingga kita tahu, oh maksudnya apa sih? Sekarang, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Coba Pak, agak diperbesar. Perbesar, tinggal screen-nya Pak, screen-nya digedein aja. QS 51 ayat 56 Pak. Saya baca ya Pak. Iya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Surat 51 ayat 56. Ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Oke, Pak, coba agak diperbesar Pak, biar kita bisa sama-sama baca. Kok saya lihat di handphonenya kecil. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memperbesar dengan cara screen-nya disentuh, kemudian ditarik ke kiri ke kanan, dia melebar sendiri itu ya. Oke, ya. Baik, makasih Pak. Makasih Pak Rodin. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan. Nah, kata melainkan di sini apa artinya, Pak Gus?
Yuk, coba kita lihat. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada. Apa makna melainkan di sini? Coba. Melainkan di sini artinya adalah hanya, kan? Hanya. Ya, berarti Allah tidak akan menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Kan gitu maksudnya ya. Jadi kalimat melainkan ini hanya mempertegas bahwa jin dan manusia itu diciptakan Allah hanya agar beribadah atau mengabdi kepada Allah. Jadi yang pertama, tujuan Allah menciptakan manusia adalah agar manusia itu mengabdi atau beribadah kepada Allah. Oke. Yang kedua, tolong Pak, ini ditutup, buka QS 6 ayat 165 Pak. Jadi tujuan pertama itu, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Kata melainkan itu berarti menegaskan bahwa hanya untuk beribadah. Atau di terjemahan yang lain menyebutkan hanya untuk mengabdi kepada Allah. Surat 6 ayat 165. Surat Al-An'am ayat terakhir. Yang terakhir 165. Ini tujuan Allah yang kedua. Tarik ke bawah Pak, biar kelihatan ininya, terjemahannya. Ke atas. Agak ke bawah. Nah, ditarik ke bawah. 165. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Agus. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Dan dia cukup mengangkat derajat. Ya. Oke, cukup Pak. Derajat. Ya. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Sekali ulangi. Dan dia ini huruf besar siapa nih? Allah ya. Allah. Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah. Kamu ini siapa? Kita manusia ya Pak ya? Ya. Sebagai khalifah di bumi. Khalifah itu apa Pak? Utusan. Ya. Pemimpin. Pemimpin. Ya kan, khalifah itu pemimpin artinya Pak. Ya. Jadi tujuan Allah yang kedua yaitu Allah menciptakan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini. Oke. Jelas ya. Jadi yang pertama Allah menciptakan manusia untuk beribadah atau mengabdi. Yang kedua Allah menciptakan manusia sebagai khalifah. Nanti kita kupas satu persatu. Apakah kita sudah sesuai dengan keinginan Allah tersebut atau belum? Nah, itu kan. Yuk, tutup Pak ayatnya. Mulai kita kupas satu persatu ya. Silakan ditutup ayatnya Pak. Oke. Ayat yang pertama. Yang tadi ya, menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia itu agar dia beribadah atau mengabdi kepada Allah. Sekarang, ada pilihan tidak kalau kata hanya di sini? Pak Agus atau Mas Fahmi mungkin ada pilihan nggak? Kok ada? Tidak ada pilihan kan? Ya. Oke. Berarti di sini apapun kegiatan kita, ya apapun kegiatan kita. Itu berarti apapun itu berarti udah ditulis yang tebal, kok diketik di komputer ya. Kemudian dibikin miring, digaris bawahinya. Ya apapun kegiatan kita harus karena Allah. Pertanyaannya, kalau tidak karena Allah, bernilai nggak Pak? Tidak. Tidak. Kan jelas tadi. Kalau tidak karena Allah berarti tidak ada nilainya, tidak ada nilai kebaikannya, tidak ada nilai pahalanya, kan gitu ya. Oke. Ya. Sekarang kita lihat pada saat kita menjalani kehidupan. Pada saat kita menjalani kehidupan, tentu ada dua kondisi. Kondisi yang enak, nyaman, atau kondisi pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi problem hidup. Nah, ini ada istilah baru nih Pak Agus. Masalah kita sekarang ini kan PHK Pak ya? Ya. Ayo apa PHK Pak?
Pemutusan hubungan kerja. Bukan Pak. P-nya penyakit. Penyakit. Halo. Assalamualaikum Pak Teddy. Nggak kedengaran Pak. Hanya itu hutang. Rata semuanya mempunyai problem di PHK. Betul? Ya kan? Penyakit. Kemudian hanya adalah apa tadi Pak hanya? Hutang. Hutang. Yang ketiga, keluarga. Coba kita lihat di media massa. Orang antri Pak ya, mau cerai itu kan dari Jawa Barat kalau nggak salah. Hutang, kondisi saat ini berapa banyak yang tadinya tidak punya hutang menjadi punya hutang, yang punya hutang makin membesar hutangnya. Penyakit, yang tadinya sehat menjadi tidak sakit, menjadi kondisinya sakit, yang sakit menjadi makin parah, kan gitu ya. Nah, coba kita telah sekarang. Apakah kita dalam menyikapi kondisi sekarang ini? Kalau kondisi nyaman, saya pikir sih nggak perlu kita bicarakan ya. Misalkan, Bapak yang hadir di sini semuanya sudah nggak ada masalah. Keluarganya harmonis. Uang cukup. Sehat walafiat. Nah, nggak perlu kita bicarakan dong. Coba saya tanya, ada nggak yang hadir di sini semuanya sudah kondisi tadi? Nggak ada efek PHK. Saya jujur, saya masih. Oke. Berarti problem PHK ini, penyakit, hutangkah atau keluarga, hubungan keluarga ini relatif ya, bisa dengan keluarga langsung atau dengan kawan, dengan apa, artinya problem sama dengan manusia ya, bermasalah dengan habu minanasnya. Disinilah kita lihat apakah kita sudah benar sesuai dengan keinginan Allah atau belum. Apakah kita menyikapi kondisi ini dengan benar atau hanya merasa sudah benar. Oke, coba kita cek. Pada saat Allah memberikan suatu masalah atau kita sebut di sini ujian. Ujian kehidupan. Ya kata tadi ya, mungkin penyakit, mungkin hutang, atau mungkin hubungan keluarga bermasalah. Langkah pertama yang harus atau perlu kita lakukan supaya ini kita sebut ujian ya. Di luar tadi kan, jadi ada ujian, ada juga kemudian teguran, ada kita anggap ujian dulu lah ya. Kita bicarakan PHK ini ujian. Maupun teguran pun sekalian. Bisa ujian, bisa teguran. Nah, supaya ujian ini bisa selesai, langkah yang harus kita lakukan pertama apa? Pada saat Bapak, Ibu, tempo hari masih atau mungkin dia masih sekarang mungkin masih ada yang kuliah atau pada kita sekolah. Yang namanya ujian, langkah pertamanya apa supaya ujian ini bisa selesai nantinya? Berdoa, Pak. Berdoa? Selesai ujiannya? Oke, saya jawab. Ujian itu ada 3. Pertama, soal ujian. Yang kedua, yang mengerjakan ujian. Yang ketiga, hasil kan? Oke. Supaya soal ujiannya bisa kita kerjakan dan kemudian targetnya selesai, harus diterima dulu nggak? Diterima dulu kan? Diterima dulu dengan benar, baru entah kalau itu ya multiple choice ya disilang, kalau kemudian itu esai ya silakan diisi. Kita terima dengan baik soal tadi, biar kita kerjakan dan kita lihat hasilnya. Oke, kita masuk ke kehidupan sehari-hari. Ujian atau masalah kehidupan. Berarti langkah pertama, ambil apa ya contohnya? Diberi apa? Oke, sakit. Kita diberi kondisi kurang sehat atau sakit pada hari ini. Langkah pertama yang dilakukan apa, Mas Fahmi? Kayak tadi? Supaya nanti selesai, terima dulu. Oke.
yang namanya menerima, misalkan ini ballpoint saya kasih ke ke Mas Fahmi, Mas Fahmi bilangnya apa? Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah, artinya senang. Oke, berarti kalau kita ingin kita masuk ke dalam kelompok tadi bahwa kita sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, beribadah atau mengabdi, berarti pada saat kondisi menerima pun kita harus karena Allah. Setuju? Ini tahap pertama ya, menerima. Berarti saya menerima karena Allah. Contoh, misalkan ada percekcokan rumah tangga, ribut. Istrinya diam. Mas Fahmi deh misalkan. Mohon maaf nih, misalkan aja ya, ini contoh aja. Mas Fahmi tiba-tiba ditegur oleh istri. Nggak ada angin, nggak ada hujan, marah-marah. Kemudian Mas Fahmi diam. Nerima seakan-akan gitu kan. Tapi diamnya ini karena tidak ingin ribut dengan istri. Nah, kalau diam karena tidak ingin ribut atau menerima karena tidak ingin ribut dengan istri, itu termasuk kategori tadi atau tidak? Orang yang ikhlas atau tidak? Berarti kan bukan karena Allah ya. Hati-hati di sini. Jadi, kalau memang kita ingin menerapkan, saya ingin sesuai dengan keinginan Allah, apa? Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, atau yang kita sebut apa? Ikhlas, istilah sehari-harinya ya. Melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, karena memang Allah menginginkan seperti itu. Berarti, Pak, yang benar mana? Pada saat istri, mohon maaf, Mas Fahmi marah-marah, Mas Fahmi diam karena tidak ingin rebut dengan istri, atau Mas Fahmi diam karena menghormati izin Allahnya? Mana yang benar, Mas? Halo? Oh, sinyalnya jelek ya. Oke, mungkin diwakili Pak Agus. Ya, ya Pak ya. Coba saya ulang tadi. Pada saat kita taruhlah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, entah suami atau istri ibu bapak yang ada di sini tiba-tiba marah. Seperti biasa, Bapak udah belajar, saya harus diam nih, sabar. Bisa gitu kan, saya harus bersabar. Tapi sabarnya Bapak, diamnya Bapak atau Ibu di sini, karena tidak ingin ribut, karena tidak ingin bermasalah atau tidak ingin diam karena tidak ingin ribut dengan suami atau dengan istri. Kok alasan seperti itu termasuk kategori ikhlas atau tidak, Pak? Tidak. Tidak. Nah, kenapa? Karena diamnya, karena seseorang diamnya karena tidak ingin ribut, diamnya karena tidak ingin bermasalah dengan istri atau suaminya. Nah, yang benar adalah kalau memang kita ingin dikategorikan orang yang ikhlas atau melakukan sesuatu hanya karena Allah, berarti saya diam, saya menghormati izin Allahnya. Nah, satu, kalaupun kita menerima bukan karena Allah, berarti akan tertolak. Itu poin pertama ya. Bagaimana supaya kita bisa mendapat nilai kebaikan di situ? Ada nilai pahala di situ? Ada poin lebihnya? Ada bernilai lebih di mata Allah? Masuk kategori bahwa memang kita beribadah kepada Allah. Kita diam, kita menerima sakit tadi, misalkan gitu kan? Karena kita menghormati Allah. Karena Allah, maka saya diam. Oke, poin menerima. Kemudian, poin yang kedua, ujian akan selesai kalau dikerjakan. Betul? Nah, kita pun mengerjakannya, misalkan pada saat tadi ada kita kondisi sakit. Kita ingin cepat-cepat sembuh, misalkan gitu. Segera ingin keluar dari permasalahan yang ada. Kalau ingin segera, cepat-cepat, itu terkategorinya kita menyelesaikannya itu dengan ikhlas
atau dengan nafsu kita, Pak? Dengan Ibu. nafsu kita. Betul. Hati-hati. Berarti ikhtiar kita pun tidak akan ada nilainya di situ. Kita berarti berikhtiar, berusaha bukan karena Allah, tapi karena ingin sembuh. Hati-hati. Bedanya tipis. Oke. Kemudian ya, jelas ya. Jadi kalau ingin ikhtiar kita, kegiatan kita, ibadah kita bernilai, berarti harus hanya karena Allah. Poin yang ketiga. Sudah menerima, kemudian kita kerjakan soal tadi. Keluar hasilnya. Kalau niatnya tadi atau pada saat menerimanya tidak karena Allah, kemudian mengerjakannya pun tidak karena Allah, hasilnya walaupun itu menurut kita benar, itu bernilai nggak, Pak? Yo, tidak. Betul. Kenapa? Karena hasilnya pun harusnya karena Allah. Nah, ini yang lebih parah. Apalagi, misalkan gini ya, apa ya? Oke, kondisi masih masalah hal sakit. Kondisi sakit, si fulan ingin segera cepat sembuh. Pada saat sakit saja sudah mengeluh. Aduh, kok sakit ya? Kok nggak sembuh-sembuh ya? Oke, poin yang pertama udah nggak masuk ikhlasnya. Poin yang kedua, dia ke dokter, dia berobat. Niatnya apa? Ingin segera cepat-cepat sembuh. Padahal tadi jelas, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Poin kedua, berarti nggak masuk juga kan? Nah, pada saat dia berobat, kemudian sembuh, sembuhnya ini bernilai ibadah tidak? Hati-hati di sini. Walaupun dia sebenarnya sembuh. Nah, jadi supaya kegiatan kita, apapun kegiatan kita, ada nilai pahalanya, ada nilai kebaikannya di mata Allah, berarti pada saat menerimanya pun hanya karena Allah. Semua PHK tadi tuh, P, H, dan K-nya semua hanya karena Allah. Terima dulu karena Allah. Kenapa menerima harus karena Allah? Supaya satu, kita benar-benar menerapkan sikap ikhlasnya. Ikhlas apa? Menerima, melakukan segala sesuatu hanya karena Allah. Poin yang kedua, kenapa kita harus menerima karena Allah? Apapun kejadian yang terjadi, pasti atas izin Allah. Allah mengizinkan maka terjadi, Allah tidak mengizinkan maka tidak terjadi. Pada saat kita sakit berarti Allah sudah mengizinkan. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat Allah mengeluarkan izin tadi, mengizinkan bahwa seseorang itu sakit, itu hanya sekedar mengeluarkan izin, oh ya udah loh, sakit-sakit si fulan, atau penuh pertimbangan dan maksudnya baik? Mana Pak Agus? Hanya sekedar aja, oh udah sakit deh, atau ada maksud tertentu, penuh pertimbangan dan pasti maksudnya baik? Ada pertimbangan tertentu. Nah, betul. Bu Rina jawab, pasti maksudnya baik. Walaupun kadangkala, mungkin seringkali kita tidak tahu baiknya di mana. Kenapa? Karena kita yakin Allah tidak akan menzolimi sebesar zarrah pun. Ayat Al-Qur'annya ada. Nah, karena kita yakin, oh maksud Allah itu baik, berarti kita harus menerimanya. Menerimanya pun dengan senang hati karena Allah. Itu poinnya, Pak. Apapun permasalahan Ibu ya, P, H, dan K tadi. P, H, dan K. Nah, pada saat sudah menerima tadi, kemudian pertanyaannya,
ciri-cirinya apa sih? Kan gitu ya. Apa sih ciri-cirinya bahwa memang kita sudah menerima itu karena Allah? Gampang, sederhana aja. Kalau hati kita sudah tenang, plong, itu ciri-cirinya berarti kita sudah terima. Jangan kemudian mulut bilang alhamdulillah saya terima gitu kan. Saya sabar kok Pak Ustadz, tapi masih ada gerendel pakai, atau mungkin masih pakai ada tapi kan gitu ya biasanya Pak ya. Nah, itu berarti belum sampai tingkatan ikhlas. Sampai benar-benar tutup tenang, kemudian hatinya plong, itu ciri-cirinya bahwa memang kita menerima kondisi kita dari PHK tadi ya. Pak Ustadz, putus Pak Ustadz jaringannya. Ya, mohon maaf nih audiens, tadi ada jaringannya ada trouble beliau. Kita tunggu sebentar. Iya. Baik, kita Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, kita mulai lagi ya. Mohon maaf ada gangguan tadi dari sisi saya. Tadi pikir yang putus internet di sana, ternyata di sayanya yang bermasalah. Oke, ada yang nggak suka kelihatannya dibilang harus ikhlas ya. Oke, kita lanjut. Makanya gini Pak, coba kita kaji. Iblis itu kalau kita lawan dengan kemampuan kita bisa menang nggak? Jangankan kita, Nabi Adam aja tergoda. Malaikat tuh gurunya iblis, Pak. Sebelum iblis dia nyatakan sesat. Nah, caranya bagaimana supaya kita bisa lolos dari godaan atau bisikan iblis atau setan? Coba buka ayat surat ke-15, 39, 40 Pak Nodidin. Jadi kita tidak ada pilihan. Hanya ini yang bisa meloloskan kita dari goda iblis dan setan. Apa syaratnya? Ini dia. Coba agak diperbesar. QS 15, 39 dan 40. Jadi kalau kita melawan kemampuan kita nggak akan menang. Orang malaikat aja bergurunya ke iblis pada saat iblis belum menyatakan sesat ya, karena nggak mau sujud kan ke Adam. Oke, silakan Pak Agus dibaca. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah, di terjemahan yang lain, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin. Nah, ya kan Pak ya, itu ayat itu, mukhlisin. Apa orang mukhlisin? Itu orang yang ikhlas. Mukhlisin ya. Nah, ini kalau kita lihat mukhlisin, orang yang ikhlas. Ini saking sombongnya iblis, bahkan kelemahan dia pun dikasihkan keceplosan ngomong nih. Semua akan saya bisa goda. Bahkan yang namanya kejahatan pun terasa indah. Tetapi kecuali hamba-hambamu ya Allah, katanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlisin atau ikhlas. Nah, berarti kondisi di sini ikhlas itu menjadi wajib tidak, Pak? Wajib. Wajib kalau kita ingin terbebas dari godaan iblis. Itu dia. Berarti silakan ditutup, Pak. Tidak ada pilihan lain yang namanya ikhlas itu wajib. Ini makin menekankan bahwa melakukan segala sesuatu hanya karena Allah atau yang biasa kita sebut ikhlas itu jatuhnya sebenarnya wajib. Kenapa? Bukan hanya keinginan Allah, tapi kalau manusia pun ingin terbebas dari godaan setan dan iblis, berarti dia harus ikhlas.
mengerjakan segala sesuatu hanya karena Allah. Suatu saat mungkin Bapak menemukan kondisi yang tidak enak, yang mungkin merasa ada gangguan yang secara logika ini nggak mungkin gitu, atau secara logik nggak wajar ya, gangguan yang nggak wajar. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, hamba tidak punya daya upaya kecuali Engkau ya Allah. Silahkan baca ayat Bapak, bisa silahkan. Tapi awali dengan itu. Awali bahwa kita tidak punya kemampuan dan hanya bergantung kepada Allah. Itulah orang yang ikhlas. Nah, paham? Oke. Ya. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menyampaikan masalahnya? Nah, sekarang coba Pak, materi nggak terlalu panjang, tapi diskusinya yang kita indikan ya, supaya apa yang tersampaikan itu betul-betul bisa dipahami, kemudian bisa dipraktekkan. Silakan, Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan, audien, ibu-ibu, bapak yang ingin bertanya langsung atau chat ya. Oh, ini Bu Ine Marlina. Silakan Bu, dibuka ya. Silakan Ibu. Ya. Izin Pak Ustadz, Pak Agus, Ya, Bu Enda dan semuanya. Ya Ibu Ina, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya ini, Ustadz. Ada misalnya seorang insan yang sebetulnya di rumahnya itu dia ada istilahnya TV kabelnya tuh siaran dari Mekah dan sebagainya, pokoknya yang berbau agama gitu. Dia juga rajin sholat, sedekah, tetapi ini ada perilakunya yang yaitu tidak mencerminkan yang ada di Al-Quran, misalnya menyakiti hati orang lain, menuduh, menfitnah, dan sebagainya. Kira-kira ini gimana ya Ustadz? Usaha kita untuk beliau itu harus bagaimana? Gitu. Nah kan kalau misalnya dia tetangga, ya dia saudara kita juga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Ini untuk Bapak Ibu semua yang ada, yang hadir di sini. Pada saat menemui kondisi seperti ini, satu niatkan di awal. Jangan niatkan ingin merubah orang tadi. Jujur, keinginannya kan ingin merubah kan? Nah, kalau udah mencapai ingin merubah, kita ingin merubah orang itu menjadi baik, kita ingin merubah yang tadinya suaminya merokok jadi nggak merokok, kita ingin merubah yang tadinya mungkin anak saudara kita, keluarga kita, mungkin juga mertua kita, ibu kita yang tadinya pemarah, kita ingin jadi orang yang nggak marah-marah. Jangan. Kenapa? Ini kuncinya. Yang tadi kita inginkan itu adalah hasil. Betul? Hasil kan? Hasilnya dia jadi baik, dia jadi merokok, dia jadi penyabar. Itu kan hasil. Padahal hasil itu haknya siapa? Kewenangan siapa? Hak Allah. Allah. Nah, bayangkan kewenangan Allah kita intervensi. Hati-hati. Kesannya benar, iya. Kesannya benar. Tapi, yuk ganti. Rubah bahwa niat saya hanya ingin membuat yang terbaik. Mau berubah atau tidak urusan Engkau ya Allah. Itu haknya Allah. Nah ini awal itu dulu pertama. Ya, itu yang namanya konsep menerima. Jadi terima dulu. Terima dulu ya Allah, saudara saya menjadi demikian. Itu adalah memang sudah kondisi yang Engkau inginkan ya Allah. Hamba terima. Itu dulu pertama. Oke. Kemudian, apakah cukup menerima? Tidak, kita tetap harus ikhtiar kan. Allah merubah satu kaum berdasarkan usahanya. Nah, baik lagi tadi, ikhtiarnya ingin merubah si fulan atau menjalankan perintah Allah. Hati-hati lagi di sini. Secara umum pasti ingin merubah kan? Ya enggak? Jangan. Ayatnya jelas, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk mengabdi. Berarti kita pun nanti
mungkin menasihatinya ataupun apa yang kita lakukan hanya menjalankan perintah Allah. Berarti yang kedua, ya Allah, saya ikhtiar hanya menjalankan perintahmu ya Allah. Mau dia mau berubah atau tidak, terserah engkau ya Allah. Jelas? Oke. Yang namanya ikhtiar itu ada 3. Kalau bisa dengan perbuatan, silahkan. Itu yang paling baik. Atau yang kedua, dengan perkataan. Nasihati. Yang ketiga, perbuatan kita nggak bisa juga. Perbuatan nggak bisa, perkataan juga kita belum bisa. Yang ketiga, doakan. Doa berarti ya? Iya. Ya kan, silakan. Tergantung ibu bapak masing-masing. Misalkan dia cukup dekat dengan kita, ya tentu dengan tindakan dong. Kasih tahu, Dek, Mas, Bu, gitu kan. Baik seperti ini. Tapi diawali dengan menerima. Selama ini kita melakukan klarifikasi, melakukan tindakan kan spontan. Ya, hati masih kesel, masih dongkol, masih marah, langsung nasihat, nggak bisa, Mas, harus kayak gini. Nah, di mana masalah mau selesai? Saya ulang lagi, pada saat orang tadi bermasalah, misalkan orang tadi membuat tindakan yang tidak sesuai. Contoh, misalkan dia marah-marah. Si Fulan tadi marah-marah itu di bawah pengaruh siapa? Iblis. Setan. Bunda juga ngingetin kondisi marah. Di bawah pengaruh siapa? Setan. Setan ketemu setan? Nah, sama saja. Reunian dia. Itu dia sama ini. Itu yang bikin masalahnya jadi blunder, makin bulu, makin gak beres. Coba pada saat ibu menerima, ibu bersama Allah, siapa yang menang habis itu? Satu di bawah pengaruh setan. Kita mengisahkan ada. Oh ya, ini kita bersama Allah. Kabur itu dia. Ya, jelas? Jadi posisikan yang kedua, kemudian ikhtiar kita juga pun hanya karena menjalankan perintah Allah. Apa perintahnya? Ya nasihati, ya ingatkan. Kalau kemudian dia nggak berubah juga, boleh nggak kita kecewa? Misalkan dia nggak berubah juga, ya nggak boleh karena nggak boleh. Kenapa? Itu haknya Allah. Saya ulang lagi, pernah saya cerita tempo hari. Jangankan kita manusia biasa, Nabi saja, Nabi Nuh bisa nyuruh anaknya Kan'an naik bahteranya? Nggak bisa. Nabi Ibrahim bisa nyuruh bapaknya masuk agama Ibrahim? Nggak bisa. Bahkan Nabi Muhammad, demikian sayangnya dia dengan pamannya, bisa suruh masuk Islam? Nggak bisa. Nabi saja tidak bisa merubah sikap seseorang, kecuali Allah. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati. Jelas Bu, tahapan-tahapan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, stepnya seperti ini Bu, langkah-langkah seperti itu. Ya, jadi refleks yang selama ini langsung klarifikasi, langsung omong, jangan, hilangkan. Terima dulu. Terima supaya bersama Allah, kemudian ada nilai ikhlasnya, ada nilai kebaikan di situ. Baru kalau sudah bersama Allah, hanya karena Allah, kemudian juga melakukan klarifikasi, melakukan pekerjaan berikutnya, ikhtiarnya itu pun hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah, bukan ingin masalah itu selesai, bukan ingin karena orang itu berubah. Jelas Bu? Ya, itu dia. Baru di situ nanti Allah berfungsi. Lihatlah, innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Allah kan Allah di situ baru. Nah, entah kita lihat nanti keinginannya, apakah memang Allah akan merubah orang tadi atau tidak. Itu haknya Allah. Paham? Dan yakinlah bahwa kondisi itu adalah kondisi yang terbaik buat kita. Apalagi ibu sudah nyatakan, oh ya ini Allah, terima kasih ya Allah, alhamdulillah, ini pasti yang terbaik ya Allah. Walaupun kadang-kadang kita belum tahu baiknya di mana. Paham ya? Itu prakteknya kayak begitu. Apapun masalahnya. Apapun permasalahannya. Berarti ibu yang tadi yang K tuh kan, keluarga lah gitu ya. Gitu, bentar. Tapi boleh tambah nggak? Boleh tambah nggak? Silakan. Tapi tapi mohon maaf ini ya. Untuk semuanya. Saya ini mumpung ke Ustadz, kalau ada pengalaman goib yang saya terima dari seseorang yang dekat dengan saya, itu gimana Ustadz? Sebentar Bu, sorry Bu, putus-putus. Coba diperjelas Bu. Putus ya. Kalau ada? Ustadz, biasa nggak ada yang ganggu kalau di rumah saya. Oh, ganggu. Oke.
Ya udah jelas. Paham. Pertanyaan Ibu paham. Saya paham. Yang namanya gangguan tadi kan manusia setan itu bisa berupa jin dan manusia kan ya. Ayatnya kan ada gitu kan? Surat Anas ya. Jin dan manusia. Kalaupun itu gangguannya berupa jin, kalau kemudian ibu sudah menerima, ya Allah, ini sudah atas izinmu ya Allah. Kemudian ibu lakukan ikhtiarnya apa? Silakan mau baca ayat kursi, mau baca ikhlas apapun, gimana hasilnya? Kan selama ini kan enggak, ayat kursinya jadi baca tapi masih kesel, masih takut, masih segala macam, mana mempan gitu loh, bahasa kasarnya mana mempan. Orang iblis itu kan udah khatam bolak-balik Al-Quran loh. Yang namanya iman, bos saya tanya, lebih beriman iblis atau beriman ibu? Iblis itu lebih beriman, kenapa dia udah ketemu Allah? Udah tahu surga neraka. Wah, perkara iman top markotop. Ilmunya luar biasa, sangat luar biasa. Makanya bagaimana cara mengalahkannya? Kita harus bersama Allah. Supaya bersama Allah, bagaimana caranya? Kita harus tanpa daya upaya, wala haula wala quwata illa billah. Ucapkan itu, ya Allah, hamba tidak punya daya upaya apapun ya Allah, hanya Engkau yang bisa menolong kami. Nah, setelah itu baru lakukan ikhtiarnya. Nah, paham Bu? Ibu praktek. Emang tadi nggak ada gangguan Bu? Itu kan aneh tadi, orang internet bagus tiba-tiba putus, nggak bisa masuk. Saya udah sebentar, ya Allah, tolong ya Allah gitu kan. Udah nyambung. Pak Ustadz, di rumah itu pernah saya lagi bersih-bersih malam-malam di luar, peralatan kunci dan sebagainya yang di tas tulis yang berat itu tiba-tiba terbang. Itu kan kalau kita angkatnya biasa, tapi saya waktu itu dengan penuh kesadaran diri sama Allah, saya cuma bilang Allahu Akbar itu alhamdulillah nggak menimpa saya gitu. Kejadiannya malam jam 12 lewat itu, dan saya bisa juga ke dokter Endah, akhirnya sama dokter Endah IFT-nya ada salah satu yang saya ingat dari dokter Endah itu bahwa kita juga harus memaafkan makhluk itu karena dia memang tugasnya mengganggu, tapi kita yakin sama Allah itu atas izin Allah. Dan dengan kuasa Allah pula dia berhasil, istilahnya saya sekarang lebih tenang, lebih gimana lagi gitu. Kalau Allah bersama kita, Allah bersama ibu, ada yang berani ganggu nggak? Enggak kan? Nah, bagaimana cara bersama? Yaitu tadi, praktekkan ilmu sabarnya, ya Allah, kejadian ini sudah atas izinmu ya Allah. Izinmu pasti baik dan sempurna ya Allah, dan hamba terima ya Allah. Alhamdulillah. Sampai ke situ Bu. Nah setelah itu baru lakukan ikhtiarnya. Macam-macam ikhtiarnya. Bisa doakan, bisa silahkan praktek yang tadi yang dokter Endah sampaikan. Landasi bahwa kita harus bersama dengan Allah. Ya bersama-sama presiden, mau bersama jenderal aja aman kita kan di negara ini kan, urusannya aman. Kalau kenapa bersama Allah, ini yang kita lupa gitu. Gini, minta kepada Allah, Bapak Ibu yang di sini, nggak usah formal, gretes aja. Allah tuh maha dekat loh, bahkan lebih dekat pada urat leher kan. Kita selama ini kan formal banget kan, bohong gini. Enggak, minta tolong langsung bahasa Indonesia, silahkan bahasa Indonesia. Tapi betul-betul dengan merendah. Nah, selama ini kita mohon atau maksa sebenarnya. Coba cek kita masing-masing. Pada saat kita mohon kalau itu mau minta atau mau maksa sebenarnya. Ya kan? Banyak mana? Kalau dulu saya maksa, tapi kalau sekarang udah enggak kan? Nah, tuh Bu Rina juga bilang maksa. Itu. Nah, saya ulang lagi. Bagaimana supaya kita menjadi prioritas ditolong Allah? Ya. Kita sering bilang wala haula wala quwata, ya kan? Tapi apakah feel rasa rohani kita benar udah sesuai atau belum? Kita cek begini. Ada 3 orang yang kecemplung di laut, kecebur di laut. 1, si A jago berenang, B masih bisa ngapung, yang C sama sekali nggak bisa berenang. Mana yang ibu tolong duluan? Yang nggak bisa berenang. Yang nggak bisa berenang kan.
Allah melihat. Iya. Pada saat ada masalah, ada kesulitan ataupun problem ataupun kehidupan hidup, permasalahan hidup, si A masih dengan kemampuan sih berusaha, wah saya merasa bisa, entah dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan lain. Allah biarin. Yang kedua, oh masih coba, masih agak ngapung, ya kan, masih coba, seakan-akan masih ya masih berusaha, udah kadang-kadang tenggelam, kadang bisa, masih berusaha dengan kemampuan dia. Yang ketiga, lempar anduk. Ya Allah, saya sama sekali nggak bisa, ya Allah, nggak bisa, nggak benar-benar, ya ampun ya Allah, mana ya tolong Allah duluan. Itu kan. Kita minta tolong sama Allah, tapi masih berusaha dengan kemampuan sendiri. Ya Allah biarin. Nah, tapi pertanyaannya, apakah tunggu kita mentok itu kelelep dulu, apa dari awal kita udah ngaku nggak mampu? Itu, jadi wala haulanya itu benar-benar. Iya kan? Jangan hanya wala haula, tapi sikap kita, Allah mah tahu hati kita kan. Wala haul tapi masih wah. Yang harusnya kayaknya bisa nih. Ada. Lama pertolongan itu. Paham ya? Begitu kata burung. Ya begitu, Bu. Gitu ya. Ini semua permasalahannya. Itu tadi. Apapun permasalahan Ibu kayak begitu. Mau minta Allah seperti itu juga. Dan satu lagi, jujur. Jujur sama Allah. Emang nggak bisa bilang nggak bisa, nggak mampu gitu loh. Oke. Lanjut, silakan yang lain. Bu cukup, Bu. Ada lagi? Terima kasih, jazakallah. Jelas ya. Oke, gitu Bu caranya. Silakan yang lain. Sudah 2:30, masih ada setengah jam lagi untuk materi yang kedua. Tema yang kedua, baru satu ya Pak Agus ya. Baru ayat pertama kan? Khalifah belum ya. Silakan, Bapak Ibu. Ada bertanya lagi? Ini chat. Oke, belum ada. Oke, saya lanjut ke Pak Ustadz. Itu ada pertanyaan di chat ya. Ada 2 orang. Mau dijawab sekarang atau nanti? Silakan Pak. Panjang soalnya nih. Bu Solihah ini terima kasih, ini menarik sekali tema ya hari ini ya. Mohon solusi saya seorang istri berkali-kali disakiti oleh suami. Tapi dia tidak sadar kalau sikapnya menyakiti anak istri. Dia melakukan kesalahan yang sama berulang kali, seperti usaha yang minta bantuan dukun, bisnis, memburu harta karun, dan sebagainya. Akhirnya semua harta ludes, danget berulang-ulang. Bagaimana menyadarkan dia, tetapi seperti hanya luarnya, sebab nggak tercemir dalam kelakuannya, Ustaz. Saya hanya bisa berdoa saja, semoga dia tidak mudah kena goda. Amin, Pak Ustaz. Bisa dibuka nggak, Pak? Oh, Bu Solihah, bisa ini? Saya mau tanya, Ibu pernah ikut kajian dari awal nggak ya? Kalau belum, berarti agak panjang, bener kata Pak Agus, jawabannya panjang. Bisa kan, ikut workshop aja. Ikut workshop lagi ini ya Pak Ustaz ya? Iya. Tapi nggak apa-apa, selintas saja, nggak apa-apa. Ini treatment awal. Silakan Bu. Beliau dibuka Bu. Nih. Silakan dibuka Bu Solihah ya, untuk tanya sebentar ya. Silakan. Pak Ustadz. Ya, silakan Bu. Bu saya buka ya. Bu Solihah bisa dibuka. Saya nggak bisa buka soalnya. Jadi ditekan tanda mic-nya biar hilang. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya Ustaz, permasalahan saya itu kompleks sekali, Ustaz. Oke, cukup. Saya udah paham. Jadi seperti yang sudah saya tuliskan di situ. Bu, saya paham permasalahannya. Cuma saya mau tanya. Ya. Ibu pernah ikut kajian sebelumnya nggak mengenai yang sabar, ikhlas, sholat, atau baru ikut hari ini? Belum Ustaz. Belum. Baru kali ini Ustaz. Baik, nggak apa-apa. Ya. Ini kali pertama Ustaz. Nanti Ibu ikut workshop saya ya. Tapi untuk langkah awal gini Bu, gini caranya. Oke. Oh gitu. Ya, caranya. Oke. Ya. Terima kasih Ustaz. Ini Bu ya, cari seperti ini. Ibu percaya nggak? Apapun permasalahannya, kalau Allah menolong, pasti akan selesai. Ya kan? Ya, insya Allah saya yakin. Yakin itu ya. Apapun permasalahan kita, entah masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, kalau Allah menolong pasti selesai. Itu dulu poin pertama. Kalau Ibu sudah yakin, berarti kita carikan apa syarat Allah menolong. Putus. Setuju? Nah, di situ ada Bu
penjelasannya sangat detail. Allah menolong. Itu di surat Al-Baqarah 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Kemudian, innallaha maha sabirin. Lanjutannya, Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi syarat Allah menolong itu adalah iman, sabar, dan sabar. Biasanya orang bilang, oh saya sudah beriman, saya sudah sabar, saya sudah sholat. Kalau iman, sabar, sholatnya sudah benar, Allah menolong nggak? Pasti menolong. Kalau ternyata sekarang permasalahan ibu selesai, sabar, sholat kita perlu diperbaiki. Nah, bagaimana caranya? Iman yang benar, sabar, sholat benar, itu ada untuk sekarang. Ibu praktek dulu, terima bahwa kondisi ini, mohon maaf, suami berkelakuan ini sudah atas izin Allah kan, Bu? Walaupun sebenarnya Allah tidak menghendaki ya, Allah sudah mengizinkan. Tapi kenapa kemudian suami ibu seperti itu? Karena Allah mengizinkan juga iblis untuk menggoda manusia. Nah, supaya pengaruhnya selama ini kenapa kok nggak berubah-ubah atau kok malah makin memburuk? Satu, kita libatkan Allah di situ. Bagaimana caranya? Terima dulu. Ya Allah, hamba terima kondisi ini ya Allah. Kemudian ikhtiarnya, kalau ibu nggak bisa lagi nasihat suami, silahkan dengan berdoa. Tapi saran saya, awali dengan sholat tobat dulu. Coba ibu lakukan itu. Ibu sholat tobat 2 rakaat, dan niatkan bahwa, mohon ya Allah, berikan hamba yang terbaik. Minta itu aja, Bu. Jangan dikte Allah. Satu lagi, yang sering kita salah. Kita suka ngajarin Allah, ya Allah saya maunya kayak begini, kayak begini, kayak begini. Gitu kan? Allah kok diajarin. Itu problem kita selama ini. Mintanya apa? Ya Allah, berilah saya yang terbaik, ya Allah. Kalau kemudian, mohon maaf, suami ibu ternyata nggak berubah juga. Mana yang lebih penting? Kondisinya. Suami tidak berubah, ibu galau, gersah, gelisah, atau suami nggak berubah, tapi ibu perbaiki iman, sabar, sholatnya. Ibu tingkatkan ketaatan ibu. Ibu perbaiki keikhlasan ibu. Ayo. Ini. Mau masalah mau tidak selesai, mau selesai. Itu bukan urusan. Yang terpenting adalah ketaatan kita menjadi meningkat. Yang tadinya tidak sabar jadi sabar. Yang di sholatnya gak khusyuk jadi khusyuk. Yang tadinya kurang ikhlas menjadi ikhlas. Itu poin penting sebenarnya itu. Nah, kalau itu sudah semua terpenuhi, lihat nanti. Lihat perubahannya dah. Selama ini kita selalu ingin merubah. Nah, itu tadi. Oke. Kita seringkali ingin merubah soal ujian. Betul? Ya. Bisa nggak? Coba tebak. Iya nggak, Pak? Ya. Contoh tadi, ibu diberi ujian suami yang bermasalah. Pertanyaannya, mungkin nggak soal ujian itu dirubah? Iya kan, Pak? Iya nggak? Nggak mungkin. Yang benar apa? Kita kerjakan, hadapi. Iya kan? Bagaimana supaya itu selesai? Terima dulu. Nah ini kan enggak. Pengennya kan merubah soal ujian kan, Pak? Iya. Guru aja kita marah, enak aja soal ujian saya yang bikin, kok kalian yang ngerubah, kata guru kita kan. Ini Allah memberikan ujian. Apa soal ujiannya? Dikasih suami yang tadi. Udah kita nggak menerimanya, kemudian tambah lagi, saya ingin suami saya jadi begini. Berarti kan merubah soal ujian. Hati-hati, kita seringkali ingin merubah soal ujian. Parah, ya kan? Bagaimana masalah mau selesai? Itu dulu ya. Lagi langkah awalnya, ibu terima dulu. Pertama, sholat tobat, mohon ampun kepada Allah. Kemudian, ya Allah, ini adalah kondisi yang terbaik. Hamba terima, ya Allah. Paksa itu dulu, Bu. Berikutnya ibu perbaiki sholat, ibu perbaiki sabarnya. Ibu butuh waktu. Nanti ada penjelasan. Silakan ibu nanti gabung. Ada kata kita ada workshop lagi ya, Pak Agus ya. Ya, ya. Nah, oke, jelas Bu ya. Itu dulu Bu penjelasannya. Ya, terima dulu. Dengan ya Allah, ini sudah izinmu ya Allah. Itu ya, Bu. Pak. Baik, ini Pak Mas Fahmi tadi ya. Ustadz, ini kan dia kebetulan di pondok rupanya ya, di pondok ya.
Melihat teman pesantren. saya yang kurang begitu ya pondok pesantren ya, begitu tenang atau bingung, ketawa sendiri. Saya ingin merubahnya. Ini sama ini anunya ya. Sama. Soal ujian kok kita rubah. Iya kan? Ayo Bapak Ibu. Iya kan, ujian soal dirubah. Aduh, guru aja marah ya kan. Kepala sekolah aja ngomel-ngomel tuh. Kok soal dirubah? Ini Allah lagi kita ingin merubah. Ini. Hati-hati. Kesannya benar selama ini kan. Kita merubah. Kesannya kan baik tuh. Kita ingin merubah, tapi hati-hati. Berarti kita ingin merubah soal ujiannya. Bagaimana cara menyikapi yang benar? Hormati bahwa ini sudah atas izin Allah. Terima soal ujian itu, terima dulu. Ya Allah, ini memang ujian buat saya, dan yakin pasti yang terbaik menurut-Mu ya Allah. Kemudian, ikhtiarlah. Ikhtiarnya pun bukan ingin merubah orang tadi, kawan tadi. Ikhtiar kita hanya menjalankan perintah Allah. Itu niatnya. Saya menjalankan hanya semata-mata hanya karena-Mu ya Allah. Silahkan kemudian nasihati, atau bawa ke dokter, atau bawa kemana. Silahkan. Tapi setelah 2 poin tadi, menerima, kemudian niatkan hanya menjalankan perintah Allah. Hanya dalam rangka beribadah kepada Allah. Setelah itu baru masuk kategori innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Allah beserta, nanti orang akan memberikan petunjuk. Bagaimana petunjuknya? Macam-macam. Bisa tiba-tiba Mas Fahmi digerakkan, oh coba bawa ke sana. Atau orang datang, kenapa, ada masalah apa? Nah, lihat nanti. Hal itu tidak terjadi, petunjuk tidak datang. Kenapa? Step-step tadi belum kita penuhi. Belum diterima dengan secara benar. Ingin merubah soal ujiannya. Udah mana apa petunjuk ya Pak ya? Iya. Itu dia. Kalau ada petunjuk kan enak ya Pak ya? Pakai Google Map aja sekarang nyaman kemana-mana, apalagi dapat petunjuk dari Allah. Iya, benar tuh Pak Ustadz. Kalau sholatnya benar, sepertinya kita ada petunjuk penuntun gitu. Kalau tadinya saya ngalamin itu pelajaran itu Pak Ustadz. Iya sih, entah berupa mimpi, entah tiba-tiba kayak baikkan aja, kan gitu kan digerakkan gitu kan. Iya. Nah itu. Kadang-kadang ada tercegah gitu ya kita. Jangan ke sana kan gitu Pak. Iya, dalam hati begitu ya. Itu dia, itu dapat petunjuk namanya. Baik. Kayaknya cukup Pak Ustadz yang di chat ya. Silahkan Pak Ustadz. Nah, cukup ya. Cukup ya. Kita masuk sekarang poin yang kedua. Apa tadi Pak? Allah menciptakan manusia sebagai Khalifah. Khalifah itu apa? Pemimpin. Coba kita cek sekarang. Kita ini sebagai pemimpin atau yang dipimpin? Nah, pada saat itu tadi PHK, penyakit, hutang, keluarga. Pada saat ada problem tadi itu, P, H dan K tadi. Misalkan ini penyakitnya ya, kita sakit, wah, pontang-panting sana sini, cari obat, kemudian cari duit segala macam. Oke, kita cari obat, pontang-panting ke sana sini. Kemudian tolong sembuh. Berikutnya uang, karena udah habis buat berobat, cari duit lagi, pontang-panting sana sini, pinjam sana sini. Kemudian keluarga mulai bermasalah. Kalau seperti itu, kita memimpin atau dipimpin masalah? Ya Pak Agus. Itu dipimpin masalah. Jadi selama ini kita itu dipimpin atau memimpin? Iya. Hati-hati. Nah, bagaimana caranya supaya kita menjadi pemimpin? Ini. Jadikan masalah itu sebagai sarana. Pak, penyakit. Oh, ini sarana saya untuk bersabar. Oh, ini yang namanya sakit kan pasti menggugurkan dosa ya. Nah, itu Pak, jadikan sarana kita untuk meningkatkan ketaatan kita. Kayak gitu kita mimpin kan jadinya kan. Oh, berarti saya sakit ini pasti Allah ingin. Oh, apa maksudnya ya? Oh iya, mungkin sholat saya masih pikirannya jalan-jalan, atau saya sering nunda sholat, bisa, oh saya kurang bersabar, oh saya kurang bersyukur, misalkan gitu ya. Nah, fokusnya adalah kita kemudian memperbaiki apa yang Allah inginkan. Misalkan, selama ini kita kurang bersabar, banyak mengeluh, jadi tidak mengeluh.
Sholatnya mungkin masih belum tepat waktu, jadi tepat waktu. Semakin khusyuk. Tadinya kurang bersyukur, menjadi, oh ya Allah, sakit ini pasti sudah izinmu, pasti baik. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Nah, oh makasih ya Allah, sakit ini membuat dosa-dosa hamba gugur. Nah, setelah poin seperti itu kita lakukan, itu jadi kita memimpin penyakit atau dipimpin penyakit ya nih Pak. Memimpin jadinya kita. Lanjut. Keuangan. Wah, saya punya utang nih. Oh, utang ini taruhlah memang tempo hari karena kesalahan saya. Taruh saya terlampau boros sehingga saya terpaksa meminjam ke bank, kelilit segala macam misalkan gitu ya. Atau mungkin bisa jadi, oh, saya sudah berusaha maksimal tempo hari tapi ditipu orang. Nah, karena ini sudah kejadian dan pasti terjadi atas izin Allah, kita hormati lagi. Ya Allah, utang ini pun atas izinmu ya Allah. Maksudmu pasti baik. Walaupun saya sulit untuk menyelesaikan, susah kalau saya, tapi saya yakin maksudmu pasti baik ya Allah. Terima kemudian bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun saya uang nggak punya, tapi keluarga saya harmonis. Anak-anak saya sehat walafiat, kan gitu kan? Karena kenapa? Masih banyak nikmat Allah di situ. Nah, pada saat kita sudah bersyukur, nah, lihat nanti hasilnya. Kalau udah kondisi seperti ini, walaupun hutangnya belum lunas, kita jadi memimpin atau dipimpin, Pak? Kalau sikap itu yang kita lakukan? Memimpin. Demikian juga permasalahan keluarga. Jadikan dia sarana. Sarana kita untuk semakin bersabar. Sarana untuk kita bersyukur, sarana untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi setelah seperti itu kita lakukan, berarti barulah kita masuk yang namanya kita sebagai khalifah. Khalifah itu bukan hanya sebagai presiden ya atau raja, bukan, tapi memimpin. Baik itu memimpin di rumah tangga atau memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita memimpin orang lain kalau kita sendiri belum bisa memimpin diri kita sendiri kan? Kita masih dipimpin sama penyakit, dipimpin sama keuangan, problem utang gitu kan? Itu Pak, itu kalau dia sudah bisa memimpin dirinya sendiri untuk mengatasi masalah tadi, menghandle, menyikapi masalah tadi, insya Allah memimpin yang lain itu akan menjadi mudah. Itu Pak poinnya. Oke, ada yang bertanya? Waktunya tinggal 10 menit lagi ya, kurang lebih ya? Ya, itu prakteknya bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau menjadi pemimpin seperti tadi itu kan, apa namanya? Contoh, apa masalahnya? PHK. PHK. Kan itu aja semua kan? Ya. Yang mana Pak? Yang huruf P apa H apa huruf K? Yang mana Pak bagus soalnya? Rata-rata kan K biasanya. Kalau pada umumnya ya. Sekarang ini K. Gitu ya. DK ya, oke. Pada saat yang kata di keluarga, dicontoh apa yang paling mudah? Oh, oke. Mertua bawel, galak, problem umum ya, kayak gitu lah ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Oke. Atau suami yang kayak tadi nggak sesuai dengan keinginan ibu, nggak sesuai dengan yang kita anggap nggak wajar lah, gitu ya. Nah, langkah pertama tetap tadi, step-stepnya apa? Kalau ingin K-nya tadi clear, beres, lulus, selesai, berarti apa yang pertama Pak? Menerima. Setelah menerima, kemudian kita apa? Berserah diri kan? Kenapa? Kita nggak punya kemampuan daya upaya kok. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Hanya Allah yang bisa membuat kita sembuh. Nah, berserah diri. Hati-hati di sini. Pada saat kita sudah berserah diri, masih kita pikirkan nggak Pak masalah tadi? Masih tadi, misalkan gini. Apa tadi? Oh yang mertua bawel. Pada saat kita, ya Allah, saya nggak punya kemampuan untuk merubah ibu mertua saya, ya Allah. Hanya Engkau yang bisa memperbaiki kondisi ini. Dan yakin Engkau pasti memberikan yang terbaik. Wala haula wala quwata illa billah. Nah, pada saat kita sudah berikrar seperti demikian, masih kita pikirkan nggak mertua yang bawel tadi? Mestinya tidak.
Enggak. Long. Nah, tapi kenyataannya masih sering kan jadi pikiran kita kan. Iya. Aduh, kok nggak berubah-berubah juga. Nah, kalau sudah seperti itu, coba. Berarti kita akan meragukan kemampuan Allah. Kita saja sebagai manusia pada saat diragukan, misalkan Pak Agus kan dokter hewan, ahli menyembuhkan gitu kan. Saya bawa kucing saya ini yang sakit. Pak Agus, tolong Pak, ini muntah-muntah kucingnya. Oh, siapa tadi? Nah, begitu. Ini saya mikir, Pak Agus apa bisa ya ini ya, muntah nyembuhin sakitnya. Tersinggung nggak? Apalagi Bapak tahu gitu kan. Udah minta tolong, bilangnya, nah ya, masih ngeraguin saya, kurang ajar gitu kan. Manusia saja pada saat dia disikapi seperti itu kan marah. Apalagi Allah, fulan katanya udah nyerahkan ke aku. Tapi masih mempertanyakan, kurang ajar nggak kita selama ini? Itu Pak poinnya. Jadi pada saat sudah menyerahkan, jangan sekali lagi pikirkan. Berarti begitu kita memikirkan, berarti kita meragukan orang yang kita meragukan ke siapa yang kita titipkan tadi. Apalagi kita udah nyerahin kepada Allah. Nah, hati-hati di sini. Mulut bilang wala haula, tapi hati pun harus, pikiran pun juga harus wala haula. Semuanya memang tidak ada daya upaya. Poin yang kedua. Tanya lagi Pak Agus. Kemudian harus ikhtiar dong. Apa cukup setelah itu diam-diam saja, ongkang-ongkang kaki? Problem tadi, misalkan mertua bawel. Balik tadi kan, sudah menerima dengan benar, berserah diri punya sudah dengan benar, ikhtiarnya apa? Balik ketiga tadi, ikhtiar ada 3. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan, atau dengan doa. Silakan, Pak Agus bisa yang mana? Nah, dengan perkataan, silakan ngomong baik-baik. Sampaikan lagi. Tapi menyampaikan tadi, ikhtiar tadi bukan ingin merubah ibu mertua yang tadinya bawel jadi nggak bawel. Bukan. Niatnya hanya menjalankan perintah Allah. Semata-mata hanya ingin semata-mata hanya karena Allah. Hanya menjalankan perintah Allah. Hanya ingin menyampaikan. Itu poinnya. Jangan ingin merubah. Begitu ingin merubah, udah lama problemnya. Coba praktik seperti itu. Nah, itu aja Pak. Nah, setelah itu hasilnya lihat kata Allah. Nah, ternyata mohon WA-nya Ustaz. Ya udah, Pak, tolong di-share Pak WA saya. Ternyata udah kita lakukan poin 1 2 3, mertua tetap bawel, ngomel-ngomel aja kerjaan. Nah, kalau udah kita lakukan poin 1 2 yang benar, kita masih kecewa, masih kesel, atau kita tenang aja, Pak? Kalau udah benar kita lakukan step-step tadi. Kalau udah benar, masih jadi masalah nggak? Udah tenang, udah gak jadi masalah kan? Oh, kita tahu kok, saya udah lakukan maksimal, saya udah serahkan kepada Allah, saya udah terima dengan benar. Ya, apalagi gitu kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi orang yang ikhlas itu adalah hatinya tetap tenang walaupun permasalahannya belum selesai. Yang terpenting kan bukan masalah selesai, tapi bagaimana meningkat ketaatan kita. Plus, masalah itu mesti tidak akan selesai. Masalah satu selesai. Nah, betul. Tadi ada betul tuh. Masalah kita bisa selesai nggak? Pertanyaannya, bisa nggak masalah kita selesai? Selesai masalah satu akan timbul masalah yang lain. Masalah yang kedua selesai, ada masalah yang ketiga, kan gitu kan? Masalah itu tidak akan selesai sampai kita kemudian meninggal. Mulai dari lahir sampai kemudian kita tutup usia, yang namanya masalah itu pasti ada. Bagaimana menyikapinya? Nah, itu poin tadi. Poin-poin tadi. Serah diri, ikhtiar ya. Mau disikapi dengan kesel, suami tetap begitu. Marah, tetap begitu. Gelisah, suami tetap begitu. Tapi kita sikapi dengan tenang, dengan sabar, kan tetap. Suami tetap begitu juga. Mana yang lebih baik? Ya kan? Kan pilihan sebenarnya hidup ini. Ya. Tapi nggak boleh apatis ya Pak Ustadz. Itu namanya putus asa, Pak. Nah, lain. Pasrah, putus asa lain dengan sabar. Ya.
Ya, ini kan gini, misalkan contoh masalah yang keuangan. Ya udah, saya udah terima ya. Saya terima ya Allah kejadian ini, kondisi COVID ini dengan tenang, dengan ikhlas. Oke, tenang. Kemudian ya Allah, saya serahkan semua permasalahan kepadamu ya Allah. Habis itu kita ongkang-ongkang kaki. Kali aja ada yang nganter duit. Ya kan gitu kan? Enggak kayak begitu, enggak seperti itu. Tetap lakukan ikhtiar. Kenapa ikhtiar tadi akan menjadi sarana Allah untuk menolong? Enggak akan tiba-tiba kelontang, emas jatuh, dolar datang, kan enggak gitu. Tetap harus ada medianya, harus ada sarananya. Apa sarana Allah menolong? Ikhtiar kita. Sekecil apapun ikhtiar kita itu merupakan sarana Allah untuk menolong. Jadi jangan mentang-mentang taruhlah utangnya besar, ikhtiarnya hanya bisa bikin gado-gado saja, atau jualan online yang murah-murahan, lantas dia udah percuma nggak mungkin lunas. Salah. Lakukan ikhtiarnya, nanti Allah akan memberikan petunjuknya. Nah, mungkin bukan dari jualan online tadi, tapi akan datang, Mas lagi susah ya, iya ini ada proyek, tiba-tiba ada ini, saya udah praktekkan itu, dan itu terlaksana, itu kejadian, tapi setelah poin 1, 2 dilakukan. Baik. Ya Pak Gus ya, step-stepnya lakukan dengan benar. Ya. Itu. Oke, ada lagi? Ini 2 menit lagi nih Pak Ustadz, gimana? 2 menit lagi. Satu orang aja ya Pak Ustadz ya, cukup ya. Silakan. Bu, siapa nih yang mau bertanya? Silakan. Tadi Bu Ina udah ya. Bu Ina mau tanya lagi nih atau gimana? Kalau mau ingin berdalam silakan Bu, nggak apa-apa. Bu Ina pengen mendalami lagi nih Bu Ina. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Iya. Ketika ada masalah, kita kan harus bersyukur. Itu kan dianggap sebagai jadi kesimpulannya buat saya, ketika ada masalah kita bersyukur, berarti dari waktu ke waktu itu sesungguhnya kita itu hidup pindah dari nikmat yang satu ke nikmat yang lain, mungkin begitu ya Ustaz. Oh, oke, Pak, saya coba jernihkan. Oke, gini Bu. Oke, pemahaman gini. Bersyukur itu hasil atau proses? Menurut Ibu, bersyukur hasil? Proses kalau saya. Coba, syukur itu datang dari siapa? Allah kan? Bersyukur, sabar, Allah, ya? Ikhlas. Iya kan, itu berarti hasil, bukan proses. Nah, yang kita lakukan adalah jangan kita pikirkan kita bersyukurnya, tetapi lakukan tahapan tadi. Menerima, Bu. Terima dulu. Ya Allah, apapun kejadiannya sudah atas izinmu ya Allah. Izinmu pasti baik dan maksudnya pasti baik dan pasti sempurna. Dan yang wajar adalah saya terima. Saya terima dengan ikhlas. Poin pertama, terima dulu. Oke? Setelah terima, kemudian kita bilang, ya Allah, masalah ini hamba tidak mampu menyelesaikannya. Kami tidak ada daya upaya kecuali Engkau yang menolong ya Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Poin yang kedua, setelah menerima, berserah diri. Nah, setelah itu baru ikhtiar. Nah, itu Bu poinnya. Jelas ya? Baru setelah itu ikhtiar. Ikhtiar itu tadi ada 3. Bisa dengan perbuatan, perkataan, atau dengan doa. Nah, karena kalau tiba-tiba Ibu bersyukur tuh biasanya nggak kena Bu. Oh, terima kasih ya Allah. Jangan, terima dulu. Ya Allah, ini pasti maksudmu baik ya Allah. Walaupun hamba belum tahu baiknya di mana. Contoh tadi yang ibu yang bermasalah dengan suami gitu kan, suaminya mau maaf nggak sesuai. Itu sudah atas izin Allah. Izin Allah kan pasti baik kan maksudnya kan. Baiknya kenapa? Untuk pembelajaran kita, untuk meningkat ketaatan, keimanan kita, ibadah kita. Poin Allah gitu aja kok Bu. Allah ngasih masalah hanya satu. Allah ingin manusia itu makhluknya mendekat kepada dia. Nah, itu aja poinnya. Kalau selama ini begitu ada masalah, jujur kita jadi sabar atau tidak menjadi gak sabar? Jadi gak sabar, sensitif. Sholatnya jadi khusyuk apa jadi gak khusyuk? Jadi gak khusyuk, kan gitu ya. Pikiran jalan-jalan, kan gitu. Kebalik semua, kebolak-balik selama ini. Padahal Allah memberikan ujian masalah itu hanya satu, niatnya juga untuk mendekatkan.
makhluknya, manusia tadi mendekat kepada Allah. Jelas Bu ya poinnya tadi ya? Baik. Poin-poinnya. Ya. Oke, sudah jam 3. Ya. Ini kayaknya asar agak cepat nih sekarang ini. Iya, betul Pak Ustadz. Sudah ada. Iya, sudah. Ya. Nah, Makasih baik, Ustaz. Ya, terima kasih juga Ibu, Bapak. terima Oke. kasih, Bu Ines. Silakan nanti kalau mau ada yang ingin memperdalam, sudah ada nomor handphone saya ya Pak Agus ya. Sudah, tadi Silakan saya share ya. itu ada nomor WA-nya juga. Ya, silakan yang bagi yang mau melanjutkan kajian bisa jadi sama Pak Ustadz ya di nomor 0853 7171 6633. Saya ulangi lagi 0853 7171 6633. Baik Pak Ustadz, karena sudah mengingat waktu ya kita. Iya, saya juga terima kasih Pak Agus. Silakan closing statementnya Pak Ustadz, silakan. Baik. Gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, sebaik apapun metode atau ilmu yang ada, kalau tidak kita praktekkan maka akan sia-sia. Maka apa yang kami sampaikan di sini, silahkan Bapak praktekkan. Sekiranya masih ada masalah atau kesulitan, silahkan hubungi saya. Kita akan perdalam lagi, sama-sama kita akan tambahkan lagi. Misalkan ada yang kurang. Dan juga saya juga mohon maaf ya Pak Agus dan juga pada Ibu Bapak semua, sekiranya ada yang menyinggung diwakili oleh Pak Agus, saya dimaafkan Pak. Saya maafkan, kami maafkan Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih. Nah, mohon maaf juga sekali lagi dan terima kasih lagi kembali kepada Pak Edi dan tim yang sudah memberikan kesempatan kita untuk sama-sama bertukar pengalaman, mengkaji ilmu. Oke. Sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.